Hidup ini penuh arti. Hidup ini penuh makna. Apakah cara kita untuk menemukan arti atau makna hidup ini? Ikuti video ini sampai habis untuk mengetahuinya. Hidup ini penuh arti, penuh dengan makna. Ya, betul. Hidup ini kaya dengan arti, kaya dengan makna. Dan hidup ini indah karena hidup ini penuh dengan arti. Namun, bagaimanakah cara ataupun pernahkah kita berpikir bagaimana kita dapat menemukan arti atau makna dari hidup kita ini? Ada beberapa cara untuk mengetahui ataupun untuk menemukan arti dan juga mencari makna hidup kita ini. Ini adalah cara yang penting untuk kita ketahui dalam usaha mencari dan menemukan arti atau makna hidup kita ini. Cara ini adalah mengenali diri kita sendiri. Kita harus mengenali siapa diri kita. Barulah kita dapat mencari dan menemukan makna hidup kita ini. Mengenali siapa diri kita itu adalah tentang identity diri kita. Siapakah diri kita? Dalam mengenali dan juga mengetahui serta menyadari identiti kita, ada 4 aspek yang perlu kita ketahui dan perlu kita lakukan. Dan sekaligus ini adalah 4 tahap pengenalan terhadap diri kita sendiri. Yang pertama, kita harus mengetahui siapakah saya di dalam diri saya ini. Siapakah diri kita di dalam diri kita ini sendiri. Ini adalah soal siapakah sebenarnya diri saya di dalam diri saya ini. Kita adalah pribadi yang ada di dalam diri kita. Maka siapakah saya? Kita harus kembali dan masuk ke dalam diri kita untuk mengenali siapakah saya di dalam diri saya. Yang kita boleh nampak, yang kita boleh lihat dengan mata kita adalah tubuh kita ini. Dan ini adalah saya. Tetapi sebenarnya kita yang sesungguhnya secara personal, secara individu, dan secara pribadi adalah kita yang ada di dalam diri kita. Siapakah diri kita yang ada dalam diri kita ini? Itu perlu kita ketahui, perlu kita selidiki di dalam diri kita sendiri. Mengenali siapakah diri kita di dalam diri kita sendiri itu akan membawa kepada pengakuan terhadap diri kita seadanya. Itu adalah kepentingan mengenali siapakah diri kita ini di dalam diri kita ini sendiri. Dan dengan pengenalan itu akan memberi kita kepercayaan dan keyakinan terhadap diri kita sendiri. Kita sebagai pribadi ada 3 dimensi yang perlu kita ketahui. Yang pertama, dimensi yang bersifat personal ataupun individu. Karena itu kita harus masuk ke dalam diri kita dan mengenali siapakah diri kita yang ada di dalam diri kita ini. Yang kedua, siapakah diri saya di hadapan orang lain. Ini adalah dimensi yang kedua di dalam diri kita, yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial berarti kita tidak dapat hidup sendiri, tetapi kita memerlukan orang lain. Kita berhubungan ataupun berrelasi dengan orang lain, barulah kita dapat hidup. Sebab itu, untuk mengetahui dan mengenali identiti kita, kita harus mengetahui siapa diri kita di hadapan orang lain. Pengetahuan akan siapakah diri kita di hadapan orang akan meneguhkan pengakuan terhadap siapakah diri kita yang seadanya. Hidup kita tidak pernah terlepas dari kehidupan orang lain juga. Bahkan kehidupan kita ini juga banyak dipengaruhi oleh situasi kehidupan banyak orang. Sebab itu dalam usaha kita untuk mengetahui dan juga untuk meneguhkan identiti kita, kita harus kenal siapa diri kita di hadapan orang lain. Yang kita tahu adalah kita dengan orang lain itu adalah sama sebagai manusia, makhluk sosial. Tetapi kenyataannya kita dengan orang lain itu nampak saja sama, tetapi sangat berbeda. Sebagai manusia kita memiliki persamaan, namun ada perbedaannya. Itulah yang perlu kita sadari dan itu yang perlu kita ketahui supaya kita dapat meneguhkan identiti diri kita ini. Dan yang ketiga, masih dalam dimensi kita sebagai makhluk sosial, yaitu mengenali siapakah diri kita ini
di mata dunia. Kita hidup di dunia, dan barangkali kita bertanya, kenapa di dunia? Dan kita hidup di dunia tidak sendirian. Kita hidup di dalam relasi ataupun dalam hubungan dengan dunia ini. Dunia ini umpama tempat di mana segala sesuatu dapat terjadi yang mampu mempengaruhi kehidupan kita dan mampu mempengaruhi siapakah diri kita, dan tentu saja dapat mempengaruhi identiti kita. Dan yang perlu kita ketahui adalah kita hidup di dunia ini karena ada alasannya, karena ada tujuannya. Maka di dalam mengenali siapa diri kita di mata dunia adalah kita harus mengetahui dan mengenal siapakah dan apakah dunia ini. Dengan mengenali dunia ini, barulah kita dapat mengenali identiti kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini. Karena kita hidup di dunia ini bukan kebetulan, tetapi ada alasannya, ada tujuannya, dan ada artinya. Dan semua itu bersangkut paut, ada kaitannya dengan arti dan makna hidup yang sejati. Mengenali siapakah saya di mata dunia itu adalah soal eksistensi dan keberadaan kita di dunia ini. Banyak orang yang merasa kosong di dalam hidupnya, merasa kosong selama hidupnya. Kenapa? Sebab sedikit kesadarannya tentang eksistensi ataupun keberadaannya di dunia ini. Dimensi yang ketiga di dalam kehidupan kita sebagai pribadi ini adalah spiritual ataupun dimensi rohani. Maka cara yang keempat untuk menemukan dan meneguhkan identiti kita adalah mencari dan mengenali diri kita. Siapakah saya di hadapan Tuhan yang Maha Pencipta? Kita pasti tahu, kita semua tahu siapakah Tuhan itu, yang kita sebut sebagai pencipta, yang kita sebut sebagai Maha Agung, dan banyak lagi. Dan kita hidup di dunia ini karena Tuhan. Dan sebab itu kita harus sadar siapakah saya di hadapan Tuhan. Mencari makna hidup, itulah prosesnya. Yang pertama, mengenali siapakah diri kita yang sesungguhnya. Dengan cara mengenali diri kita yang sesungguhnya adalah soal identiti kita. Maka 4 cara untuk mengenali dan mencari identiti kita itu adalah proses. Perlu dari yang pertama dan baru masuk yang kedua, ketiga, dan yang keempat. Dengan mengenali siapakah saya dalam diri saya ini, dan mengenali siapakah saya di hadapan orang lain, dan mengenali siapakah saya di mata dunia, dan mengenali siapakah saya di hadapan Tuhan, itu merupakan suatu langkah yang terbaik untuk mencari dan menemukan arti atau makna hidup yang sesungguhnya. Karena kita tidak dapat menjalani hidup ini dengan begitu saja, tetapi kita hidup ini dengan tujuan mencari dan menemukan makna hidup yang sejati. Maka perlulah kita melakukan usaha-usaha untuk terus dapat menemukan arti hidup yang sejati, makna hidup yang sejati. Karena hidup ini indah, hidup ini sangat bermakna, hidup ini sangat berarti, bukan saja untuk diri kita, bukan saja untuk orang lain, tetapi untuk dunia ini sendiri. Maka 3 dimensi pribadi kita dan 4 tahap untuk mengenali identiti kita yang sejati itu perlu kita sadari, perlu kita laksanakan secara proses, secara step by step. Barulah kita dapat menemukan dan mencari makna hidup yang sesungguhnya. Masih banyak usaha-usaha yang harus kita lakukan untuk mencari dan menemukan makna hidup. Sebab itu, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya. Terima kasih karena menonton.